Pernahkah kamu merasakan ada seseorang yang bersikap terlalu perhatian, terlalu peduli, namun selalu menjaga jarak karena dia sudah memiliki kekasih? Hubungan seperti ini sering terasa membingungkan. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tetapi ada kehangatan yang nyata. Tatapan yang berbeda, kehadiran yang selalu tepat waktu, dan perhatian kecil yang terus berulang seringkali bukan sekadar kebetulan. Di balik sikap yang terlihat wajar, bisa saja ada perasaan yang sedang dipendam dalam diam. Narasi ini akan mengajakmu memahami tanda-tanda halus ketika seseorang memendam cinta padamu, meski sadar bahwa posisinya salah. Dengan memahami sinyal-sinyal ini, kamu bisa lebih bijak membaca situasi dan menjaga hatimu agar tidak terjebak dalam perasaan yang tak pasti. Berikut 10 ciri seseorang memendam cinta padamu, meski sudah memiliki kekasih. 1. Mengatakan, andai kita bertemu lebih awal. Kalimat itu bukan sekadar penyesalan biasa. Biasanya, ucapan andai kita bertemu lebih awal muncul ketika dia sedang menguji perasaanmu secara halus. Dia ingin melihat apakah kamu akan menanggapi dengan simpati, nostalgia, atau bahkan membuka peluang emosional. Di balik kata-kata itu, tersimpan pesan tersembunyi. Aku ingin kamu tahu bahwa posisiku sekarang bukan karena tidak memilihmu. Dia sadar hubungannya saat ini adalah batas, namun perasaannya padamu belum benar-benar mati. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, dia berusaha melepaskan rasa bersalah sekaligus menjaga pintu tetap terbuka, tanpa harus secara terang-terangan mengkhianati pasangannya. Jika ucapan ini sering diulang, terutama di momen sunyi atau saat pembicaraan terasa intim, itu tanda bahwa dia sedang bergulat dengan perasaan terlarang dan menjadikanmu sebagai kemungkinan yang tak pernah terwujud, tapi terus menghantuinya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya berat. Penyesalan, keinginan, dan perasaan yang sengaja tidak diselesaikan. 2. Memberi perhatian lebih lewat media sosial. Perhatiannya, di media sosial bukan sekadar kebetulan. Saat seseorang selalu menjadi yang pertama memberi like atau komentar, baik ketika kamu sedang sedih maupun bahagia, itu menandakan kamu adalah pusat perhatiannya. Dia tidak hanya melihat postinganmu, dia menunggu. Setiap notifikasi darimu dianggap penting. Dia ingin kamu sadar bahwa dia ada, tanpa harus terlihat terlalu menonjol. Like dan komentar menjadi cara paling aman untuk berkata, "Aku peduli," tapi aku tak bisa mengatakannya secara langsung. Menariknya, komentarnya sering terasa personal, mendukung, atau penuh empati, berbeda dari komentar ke orang lain. Saat kamu sedih, dia cepat menguatkan. Saat kamu bahagia, dia ikut antusias. Itu tanda bahwa emosinya ikut bergerak seiring perasaanmu. Jika perhatian ini konsisten, intens, dan hanya fokus padamu, besar kemungkinan dia menyimpan rasa yang tak berani diungkap. Apalagi jika dia sudah memiliki pasangan. Media sosial menjadi ruang aman baginya untuk tetap dekat, tanpa melanggar batas secara terang-terangan. Perhatian kecil itu terlihat sepele, namun jika diperhatikan, itu adalah bentuk kehadiran emosional yang disengaja. 3. Sikapnya berubah saat ada pasangannya di sekitarmu. Perubahan sikap itu jarang terjadi tanpa alasan. Saat dia tiba-tiba menjadi kaku, atau canggung ketika bertemu denganmu di hadapan pasangannya, itu seringkali bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu peduli. Ada perasaan yang harus disembunyikan, dan kehadiran pasangannya membuatnya semakin waspada. Bahasa tubuhnya berubah. Kontak mata dihindari, senyum dipaksakan, atau respon dibuat singkat. Dia takut perhatiannya padamu terbaca oleh orang di sampingnya. Di saat yang sama, dia juga sedang menahan konflik batin antara perasaan yang belum selesai dan kewajiban untuk bersikap wajar. Menariknya, ketika pasangannya pergi atau suasana kembali aman, sikapnya sering berubah lagi. Lebih hangat, lebih terbuka, bahkan terlihat lega. Itu menandakan bahwa kecanggungan sebelumnya bukan karena kamu, tapi karena situasi yang membatasi perasaannya. Sikap yang berubah drastis di momen seperti ini adalah tanda kuat bahwa kamu memiliki tempat khusus di pikirannya, tempat yang tidak boleh terlihat oleh siapapun.
terlihat biasa di luar, namun di balik diamnya, ada perasaan yang sedang disembunyikan dengan susah payah. 4. Menciptakan dunia berdua yang terasa terlalu intim. Kedekatan itu bukan terjadi tanpa sengaja. Saat dia menciptakan dunia berdua yang terasa terlalu intim, seperti memberi nama panggilan khusus, menyebutmu dengan sebutan yang hanya kalian berdua pahami, atau mengingat detail kecil tentang tempat favorit dan hal-hal yang kamu sukai. Itu menandakan ikatan emosional yang sudah melampaui batas wajar. Nama panggilan bukan sekadar kata manis. Itu adalah cara halus untuk menandai kedekatan, membangun ruang pribadi yang tidak dimiliki orang lain. Dengan begitu, dia menciptakan perasaan seolah kalian punya hubungan spesial. Meski tidak pernah diresmikan, dia ingin kamu merasa dipilih dan diistimewakan, tanpa harus mengucapkan perasaan secara langsung. Dunia kecil yang ia bangun itu menjadi tempat aman untuk menyalurkan rasa sayang yang tidak boleh terlihat, apalagi jika dia sudah memiliki pasangan. Semakin sering dia menarikmu ke dalam dunia itu, mengulang kenangan, bercanda dengan kode rahasia, atau menyebut hal-hal yang hanya kalian tahu, semakin jelas bahwa keterikatannya bersifat emosional, bukan sekadar pertemanan. Dunia itu memang tak terlihat oleh orang lain, namun bagimu, rasanya terlalu nyata untuk disebut kebetulan. 5. Merasa cemburu saat kamu dekat dengan orang lain. Kecemburuan itu muncul meski dia tahu tidak berhak. Saat emosinya sulit dikendalikan ketika kamu didekati orang lain, itu pertanda perasaannya sudah terlalu dalam. Meski hanya teman, atau orang yang jelas tertarik padamu, dia mulai gelisah, berubah sikap, bahkan menjaga jarak. Bukan karena tak peduli, tapi karena cemburu yang dipendam. Dia sadar posisinya salah. Dia tahu dia tidak punya hak untuk menuntut atau marah. Namun perasaan tidak selalu patuh pada logika. Kecemburuan itu muncul spontan, lalu diikuti rasa bersalah. Karena itulah, dia kadang memilih menghindar darimu, sebagai cara menenangkan dirinya sendiri. Menariknya, kecemburuan ini jarang diungkap dengan kata-kata. Lebih sering terlihat dari wajah yang berubah, respon yang dingin, atau kehadiran yang tiba-tiba menjauh. Semua itu adalah konflik batin antara keinginan dan kesadaran akan batas. Jika dia sudah punya pasangan, kecemburuan ini menjadi tanda paling jujur bahwa hatinya terbagi, dan kamu adalah bagian yang tak bisa dia abaikan. Dia mungkin berkata, tak apa-apa, namun sikapnya berkata lain. Dia takut kehilanganmu, meski tak pernah memilikinya. 6. Selalu ada di saat kamu paling membutuhkan. Kehadirannya bukan kebetulan, melainkan pilihan. Saat dia selalu menjadi orang pertama yang datang ketika kamu sedang kesulitan, itu menandakan perhatian yang sangat dalam. Dia tidak menunggu kamu berkata, tolong, karena sejak awal, dia sudah memperhatikan perubahan kecil dalam dirimu, nada bicara, sikap, bahkan diam yang tidak biasa. Kepekaan seperti ini hanya muncul ketika seseorang melibatkan emosinya. Dia menyimpan detail tentangmu di pikirannya, sehingga tahu kapan kamu butuh ditemani, didengar, atau dibantu. Baginya, hadir untukmu terasa seperti kewajiban hati, bukan sekadar kebaikan biasa. Menariknya, dia jarang menuntut balasan. Dia membantu dengan tenang, lalu kembali ke posisinya semula. Jika dia sudah memiliki pasangan, sikap ini sering menjadi bentuk pengorbanan diam-diam. Ingin ada untukmu, tapi tetap menjaga jarak agar tidak terlihat melampaui batas. Selalu hadir di saat kamu paling membutuhkan adalah tanda bahwa kamu punya tempat istimewa di hatinya. Tempat yang mungkin tidak bisa dia akui dengan kata-kata. Dia mungkin tak pernah berkata, aku mencintaimu. Namun kehadirannya berkata, aku di sini, kapanpun kamu rapuh. 7. Membandingkan hubungannya denganmu secara halus. Curhatan itu jarang benar-benar netral. Saat dia mulai membandingkan hubungannya denganmu secara halus, biasanya dia mengawali dengan keluhan kecil tentang pasangannya. Alasannya terdengar wajar. Aku cuma minta pendapatmu. Namun di balik cerita itu, tersimpan makna tersembunyi. Dia mungkin berkata, kalau sama kamu enak diajak ngobrol, atau kamu lebih ngerti aku. Kalimat seperti ini bukan sekadar curhat. Itu adalah cara tidak langsung untuk menempatkanmu sebagai pembanding. Bahkan tanpa sadar, menjadikanmu standar emosional yang tidak dimiliki pasangannya.
Dengan melibatkanmu dalam urusan pribadinya, dia sedang membuka ruang intim yang seharusnya hanya ada dalam hubungan. Dia ingin tahu bagaimana reaksimu. Apakah kamu membela, setuju, atau merasa tersentuh? Dari situlah, dia mengukur kemungkinan, tanpa harus mengaku apapun. Jika curhatan ini berulang dan semakin personal, itu tanda bahwa hatinya mulai condong padamu, dan kamu dijadikan tempat nyaman yang pelan-pelan menggantikan peran emosional pasangannya. Curhat itu terdengar ringan, namun sebenarnya, itu adalah perbandingan yang berbahaya bagi perasaan semua pihak. 8. Body language yang berbicara. Lebih jujur dari kata-kata. Karena tubuh sering kali tak pandai berbohong. Pada tanda ini, perasaannya kerap bocor lewat bahasa tubuh, meski secara kata-kata dia terlihat biasa saja. Dia mungkin bersikap normal, tertawa, dan berbincang seperti tidak ada apa-apa. Namun matanya justru sibuk mencuri-curi pandang ke arahmu, terutama saat dia sedang mengobrol dengan orang lain. Tatapan itu muncul spontan, sekilas, cepat, lalu berpura-pura kembali fokus. Itu refleks alami dari ketertarikan yang dipendam. Tanpa sadar, tubuhnya selalu ingin memastikan keberadaanmu, seolah kamu adalah titik perhatian utama di ruangan itu. Selain tatapan, bahasa tubuh lain juga sering terlihat. Posisi badan yang mengarah padamu, ekspresi wajah yang berubah saat kamu berbicara, atau gerakan gelisah ketika kamu memberi perhatian pada orang lain. Semua ini terjadi tanpa perencanaan, karena tubuh bereaksi lebih jujur daripada pikiran. Jika sinyal-sinyal ini muncul berulang, itu tanda bahwa perasaannya padamu nyata, meski tak pernah diucapkan. Kata-kata bisa ditahan, sikap bisa detail. Namun, bahasa tubuh selalu menemukan caranya untuk bicara. 9. Dia menjadi kamus berjalan tentang dirimu. Karena tidak semua orang mau mengingat sedetail itu. Saat dia menjadi seperti kamus berjalan tentang dirimu, itu menandakan perhatian yang melampaui batas wajar. Dia ingat hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, kebiasaanmu, selera, cerita lama yang bahkan kamu sendiri lupa, hingga hal-hal besar tentang hidup dan mimpimu. Dia tahu apa yang membuatmu tersenyum, apa yang membuatmu diam, bahkan perubahan kecil dalam sikapmu. Semua itu tidak mungkin terjadi tanpa ketertarikan emosional yang kuat. Karena mengingat, detail membutuhkan niat dan kepedulian. Menariknya, dia jarang memamerkan pengetahuannya. Informasi itu muncul tiba-tiba di momen yang tepat, membuatmu bertanya-tanya, kok dia ingat? Padahal, sejak lama kamu sudah menjadi perhatian utamanya, meski dia berusaha terlihat biasa saja. Jika dia sudah memiliki pasangan, sikap ini menunjukkan bahwa emosinya sudah banyak tercurah padamu. Kamu bukan sekadar teman bicara, tapi sosok yang diam-diam dia pelajari dan simpan di ingatannya. Dia mungkin tak pernah mengaku, namun ingatannya tentangmu berkata jujur. Kamu penting baginya. 10. Mencari alasan untuk menghubungimu. Karena rindu sering menyamar sebagai alasan sepele. Pada tanda ini, dia mulai sering mencari-cari alasan untuk menghubungimu, terutama saat tidak bersama pasangannya. Pesannya terlihat ringan dan tidak penting. Udah makan? Lagi ngapain? Atau sekadar basa-basi yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban panjang. Kadang, dia bahkan berpura-pura salah kirim pesan, lalu melanjutkan obrolan seolah itu kebetulan. Padahal, itu hanyalah cara aman untuk membuka komunikasi, tanpa terlihat terlalu jelas menginginkanmu. Alasan-alasan kecil, itu menunjukkan satu hal. Kamu ada di pikirannya, dan dia butuh koneksi emosional denganmu. Menghubungimu menjadi cara untuk menenangkan rindu yang tidak boleh diakui, sekaligus memastikan bahwa dia masih punya tempat di duniamu. Jika ini terjadi berulang dan konsisten, itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah tanda paling awal dan paling jujur bahwa dia berusaha mendekat, meski sadar batasnya salah. Pesannya mungkin terlihat sederhana, namun niat di baliknya berkata, aku ingin ada di hidupmu, meski hanya lewat kata-kata kecil.